Oke. Sudah saya rekam. Jadi bagi yang mau putar ulang rekamannya boleh diakses, tapi sebelumnya saya edit dulu nanti. Ini ada 14 Ini ada 14 orang. Kemudian 15 sama saya sendiri sih sebenarnya. Selamat datang yang baru bergabung. Ya boleh di off-kan kameranya. Cukup mendengar suara saya. Ya, saya percaya akan mendengarkan. Ya, anggap aja saya lagi jelasin di kelas ya. Sudah 17 sama saya 2 berarti 15 ya. Jadi sudah 15 orang, ini nambah lagi. Sana. Dia palo sekolahan. Enggak di rumah Mualimah. Entah. Dadah. Gimana? Sudah Cukup banyak nih ya. Jadi kita mulai saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat malam juga. Ya. Jadi Ini pertemuan pengganti ya. Ya, mohon maaf tidak bisa masuk hari Senin. Ya gitulah, saya kata cerita banyak kerjaan. Ya, ini saya sempatkan untuk ganti biar gak terlalu banyak, karena nanti semester 7 itu sedikit minggu tenangnya ya, karena pengejar di Januari itu kalau bisa sudah proposal ya. Kemudian sebelum saya mulai, saya mengingatkan kembali untuk bagi yang belum selesai PPKM-nya silakan dikebut ya. Itu 5 bab ya, jangan lupa bimbingan dengan pembimbingnya selesaikan ya, kalau bisa secepatnya. Jangan nunggu lagi kapan terakhir siap kasih ya. Maksimal tadi katanya bulan Agustus ini harus sudah siap, sama Pak Marsono tadi bilang seperti itu. Jadi usahakan Agustus sudah selesai ya. Jadi silakan bimbingan, kalau nggak bisa datang langsung mungkin bisa online atau koordinasi dengan pembimbing masing-masing. Baik, sesi ini saya rekam ya, bagi yang nanti ingin berputar lagi, mana tahu kurang jelas nanti bisa diputar lagi, saya akan upload ke channel YouTube saya, tapi channel privat ya, tidak saya post. Nah, ini materi ajar ya. Ya, hanya untuk kalangan sendiri. Mudah-mudahan bisa menjadi manfaat nanti. Baik, saya share dulu layar saya. Oke. Kemudian kita bagikan. Oke, saya sudah share layar. Ya, terlihat ya semua ya. Sudah terlihat hasilnya. Tidak saya rekam. Baik, kemarin kita masih saya ngepost materi yang kedua ya. Materi yang kedua. Kemudian saya minta isi absensi, kemudian ada pemahaman pertanyaan ya. Mudah-mudahan dapat ngisi semua di sini. Ya.
Ini mudah-mudahan Anda pada ngisi itu ada di sini nanti kita bisa lihat siapa yang mengisi dan siapa yang sudah. Oke, mungkin masih banyak juga yang belum tahu sih apa itu sisternya sebenarnya. Sistem yang tersebar ini saya coba review kembali. Di video pertama saya sudah jelasin ya. Sistem terdistribusi ya. Ini saya buka slide-nya yang saya bagi ke kalian. Ini saya jelasin. Oke, materi yang mau saya jelasin di satu slide ini adalah tentang definisi, biar ngerti dulu. Jadi biasakan kalau belajar sesuatu itu tahu ini mau belajar apa, definisinya apa, gitu. Jadi tanya dalam hatinya aku mau belajar apa, gitu. Goalnya apa, misalnya gitu. Jadi kalau mau belajar sesuatu ingat definisinya tahu dulu enggak. Ya, jadi jangan coba-coba mengajarkan sesuatu atau ngasih tahu sesuatu kalau nggak ngerti dasarnya apa. Kemudian alasan diperlukannya sistem. Kenapa sesuatu itu ada? Dia punya alasan. Kenapa PPKM ada? Pasti kan ada alasannya, karena KP nggak bisa karena COVID-19. Itulah. Kemudian contoh sister, itu banyak sih sebenarnya kita sudah pernah pakai. Cuman nggak paham aja. Kemudian karakternya apa, kemudian modelnya, kemudian kelebihan dan permasalahannya. Nanti mudah-mudahan bisa saya bawakan dengan baik. Ya saling share aja. Ya. Karena bukan siapa duluan yang lahir ya, tapi siapa yang memahami dan mengulang. Ya. Baik, ini definisinya. Sistem terdistribusi itu sistem yang komponennya berada di jaringan. Ya. Selama ini Anda punya laptop, pasti punya sistem operasi, ya kan? Sistem operasi itu nanti komponen-komponennya itu tersimpan di hard disk. Inilah gambarannya. Kalau misalnya Anda punya Windows ya berarti di folder Windows. Ini komponennya langsung. Komponennya lokal. Ya. Kalau diinstal program baru larinya ke sini, program files. Ini sistem yang stand alone, artinya berdiri sendiri di sini. Nggak perlu jaringan pun kita bisa akses data kita. Ya lokal. Sedangkan definisi sister yang tadi yaitu komponen yang berada di jaringan. Contoh ya biar enak. Misalnya Anda buka site TGD, ya. Anda kan nggak punya code webnya, tapi Anda bisa akses. Ya. Tapi komputer Anda bisa berdiri sendiri. Prosesnya atau transaksinya, proses bisnisnya itu terjadi harus menggunakan jaringan. Gitu ya. Contoh lain ya, misalnya Anda punya mobile banking, saya juga punya mobile banking misalnya. Kan saya download aplikasinya di Play Store. Ketika saya download, saya bisa jalankan aplikasinya. Pasti semuanya bisa. Tetapi ketika saya mau request saldo, saya mau transfer, maka saya membutuhkan konektivitas jaringan. Karena komponennya itu, karena datanya itu nggak ada di device saya. Ya. Jadi yang saya miliki adalah aplikasi yang berdiri sendiri, mandiri, sesuai pengertian yang kedua. Komputer yang mandiri atau device yang mandiri. Jadi aplikasinya bisa berhidup sendiri, tapi nggak bisa proses bisnis. Kalau mau proses bisnis atau mau transaksi, maka harus membutuhkan jaringan. Ya, jadi komponen jaringan ini sangat penting. Itu nanti kan ada di pertemuan ketiga, yaitu komunikasi. Ya, kalau kita tuh belajarnya tuh IP, itulah dia TCP IP, gampangnya gitu. Jadi kalau ditanya orang, sister itu apa? Sistem yang komponennya atau proses bisnisnya bisa terjadi kalau terhubung ke jaringan. Gitu ya. Jadi udah kasih dua contoh, sistem perbankan tadi, mobile banking dan sistem apa namanya yang pertama tentang apa tadi ya, web ya. Kemudian komunikasi misalnya seperti ini yang kita laksanakan ya. Anda tadi kan download Google Meet-nya bisa kan diakses, bisa di-download pun bisa. Tetapi ketika melakukan proses bisnis memerlukan jaringan.
ya memerlukan jaringan. Jadi gampangnya sistem yang komponennya berada di jaringan. Setiap sistem ada di terminal-terminal. Jadi bahasanya bukan host ya, tapi terminal-terminal. Jadi saya punya terminalnya, Anda juga punya terminalnya. Jadi Jadi device-nya pakai handphone. Jadi Jadi gampangnya gitu. Nanti boleh ditanyakan. Kemudian mengapa perlu perlu sister? sister? Ya, memang nggak bisa Pak rupanya pakai model jaringan yang lokal biasa gitu. Ya, ngapain perlu sister? Yang pertama performa. Kita butuh sebuah komputer atau sebuah sistem yang mampu melayani kinerja yang lebih baik atau tinggi. Ya, kalau kita cuma butuh satu, ya, kita punya komputer satu, maka tidak akan bisa melayani yang banyak. Gitu. Atau coba misalnya Anda bayangkan sistem perbankan itu terpusat. Ya. Kalau Anda mau cari uang, maka Anda akan request data Anda di Jakarta. Kita bayangkan berapa penduduk yang punya ATM. Waktu mau tarik uang nunggunya berapa lama. Ya. Maka dengan menggunakan kumpulan prosesor yang letaknya terpisah-pisah, kalau di perbankan ada bank pusat, bank cabang, bank daerah dan sebagainya, maka akan meningkatkan kinerja komputer yang lebih tinggi. Ya. Biasanya kalau kumpulan prosesor yang performanya tinggi ini digunakan untuk misalnya untuk analisa cuaca, BMKG, itu komputernya prosesornya lebih dari satu. Ya, tercluster juga. Atau misalnya untuk gempa bumi dan sebagainya, itu semua sistem komputer yang memiliki prosesor yang lebih dari satu. Ya, bisa satu komputer prosesornya banyak atau tempatnya terpisah-pisah. Ya, istilahnya prosesor paralel gitu ya. Kemudian distribusi. Banyak aplikasi yang terlibat. Ya, sehingga aplikasi lebih mudah itu kalau dipecah-pecah. Ya. Contohnya di perbankan ada aplikasi mobile banking, ada internet banking, aplikasi teller, aplikasi ATM dan sebagainya. Gitu ya. Tapi semuanya terpisah, tidak satu aplikasi. Jadi kalau kita mau tarik tunai misalnya pakai ATM, kalau mau masuk ke ATM bisa pakai mobile, gitu terpisah semuanya. Jadi ngapain perlu? Yang kedua adalah distribusi. Jadi dipisah lebih mudah. Gitu ya. Tapi nanti ini menjadi permasalahan di akhir. Kenapa? Karena sulit menyatukan berbagai software dan hardware. Ya, tapi nanti ada tekniknya bagaimana ya untuk menyatukannya. Yang kedua reliability. Ini masalah kehandalan. Ya. Jika terjadi kerusakan suatu mesin, maka tidak mempengaruhi mesin yang lain. Ya, ini biasanya di sistem yang modelnya cluster. Kalau satu mesin mati, maka akan dialihkan ke mesin yang lain. Ya, kalau di jaringan tuh namanya apa ya? STP kalau nggak salah ya. Seingat saya. Jadi kalau misalnya satu router mati, maka router lainnya akan memproses datanya. Ya, routing. Jadi dialihkan langsung jalannya. Kalau misalnya juga kalau kita analoginya kalau misalnya di lampu merah dalam kondisi macet jalan raya. Gitu ya. Maka nanti polisi makanya dibilang polisi. Ya, polisi ada kebijakan akan dialihkan rutenya. Ya, pembuat kebijakan, maka rutenya tadi akan dialihkan. Ya, jadi kalau ada kerusakan mesin tidak akan mempengaruhi kinerja yang lain. Akan ada mesin yang lain yang melayani. Kalau misalnya dibuatnya tersebar. Misalnya di sini juga kita layanan YouTube. Ya, kalau YouTube-nya misalnya satu mati kan akan dilayani kan. Kemudian increment. Ya. Ini penumbuhan perangkat. Misalnya TGD punya satu server. Sedangkan mahasiswanya katakan ada ribuan. Bagaimana bisa melayani mahasiswa request dalam satu waktu ribuan, sedangkan servernya cuma satu. Ya, maka kita akan menyebabkan servernya down. Maka butuh tambahan perangkat keras. Ya. Ketika terjadi penambahan perangkat keras, maka tidak mempengaruhi dari softwarenya. Jadi tinggal cukup tambah prosesor atau cukup tambah memori. Atau misalnya suatu perbankan ada ATM-nya 20 kurang, sedangkan banyak permintaan untuk ATM. Maka cukup menambah mesin ATM, tidak mempengaruhi server, tidak mempengaruhi ATM yang lain gitu ya. Jadi untuk penambahan perangkat lebih mudah dibandingkan dengan sistem yang tidak tersebar. Ketika ada penambahan perangkat, maka codingnya berubah.
ya, maka alurnya berubah. Tapi Gitu. kalau Tapi misalnya kalau misalnya dalam sistem tinggal di terminalnya aja yang ditambah. Kemudian selain itu kemudian share data, resource gitu ya, diikuti berkas data objek dan lainnya. Ya, ini sering lah. Kalau namanya website juga share objek, kemudian share basis data. Anda bisa akses data riwayat kuliah Anda gitu ya. Kalau misalnya di nasional itu aksesnya di sini ya. Di PDDikti. Nanti Anda bisa Anda searching bisa misalnya Anda terdaftar nggak di kampus itu? Misalnya ini saya ya gitu ya. Ini kan juga termasuk sister ya, sistem tersebar untuk pangkalan data apa namanya? Perkuliahan. Semuanya tercatat di sini. Ini saya dan Udin dosen di Teknik Gunadarma ya, catat di sini. Kalau Kalau misalnya Anda kuliah, kan nanti di sini ada dosen aktif. Kalau misalnya siapa di sini? Dwiki Prayoga misalnya. Jadi semua datanya terekam. Semua datanya terekam di sini. Ini share data. Misalnya Dwiki Prayoga. Jadi lebih gampang lagi searchingnya pakai Nirem gitu ya. Kan banyak yang nama Dwiki Prayoga nih. Ini ada nih Teknik Gunadarma ya. Daftar dia kan di TGD jurusannya S1 dan belum lulus. Nanti kalau sudah lulus baru kita ubah menjadi statusnya lulus. Ini kan dia termasuk share data ya, berbagi data database tadi. Oke. Kemudian komunikasi. Sistem juga dibutuhkan oleh komunikasi. Jadi semenjak temukannya telepon, kemudian dikembangkan, akhirnya kita menikmati sekarang sudah industri 4.0 atau sudah 4G. Jadi awalnya 1G, 2G, 3G, 4G ya. Saya sudah jelasin kalau misalnya masuk di saya di jaringan nirkabel. Mau jadi 5G lagi gitu ya. 4G aja belum sempat kita nikmati secara penuh, udah mau meningkat lagi. Ya, jadi teknologinya terbatas ya. Jadi komunikasi lebih mudah. Kita juga sekarang masa Covid, jadi Vicon seperti ini gampang. Kemudian pengajaran jarak jauh namanya istilahnya kalau Kementerian PJJ. Jadi belajar tapi jaraknya jauh. Kemudian ini contoh sistem. Yang pertama internet. Kalau ini sih contohnya ini bilang infrastruktur. Ya, kalau berhubungan dengan jaringan pasti berhubungan dengan namanya internet. Kalau bisa mengakses suatu data dari tempat yang jauh pasti akan terhubung dengan internet. Kecuali hanya lokal saja. Ya. Kalau lokal berarti hanya LAN saja. Jadi internet ini infrastruktur utama ya di jaringan ya. Supaya kita bisa terhubung satu sama lain, baik itu komunikasi suara maupun komunikasi data. Ya. Jadi kita butuhnya internet. Sedangkan yang lebih sempit lagi intranet. Ya, di sini intranet. Sistem yang lokal bisa diakses dari dalam. Ini biasanya berbayar. Ya. Ini biasanya berbayar. Mau ribut kan nggak, Bang? Oke ya. Jadi mohon maaf agar ibu dan anak-anak lagi main. Kemudian kehubungan internet tapi pakainya firewall. Ya, pakai firewall. Jadi kalau mau akses itu biasa amannya pakai VPN. Ya, jadi kalau mau akses biasanya pakai VPN. Misalnya gini, Anda punya korporasi, punya perusahaan. Ya, mau akses data, maka Anda bisa akses itu dari rumah, tapi dengan cara yang aman. Ya, namanya VPN, pakai firewall dia. Kemudian menyediakan layanan internal dan eksternal. Jadi kalau mau akses data yang aman dari luar, bisa pakai layanan firewall yang tadi.
Kemudian sistem yang selanjutnya adalah sistem tersebar multimedia. Ini yang kita nikmati sekarang nih. Karakteristiknya sumber datanya heterogen. Heterogen itu berbeda-beda. Memerlukan sinkronisasi yang real time. Ini kan kita real time ya. Meskipun ada jeda kadang 1 detik atau 2 detik suara saya nyampe ke kalian gitu ya. Ya, itu kan karena masing-masing kita posisinya tempatnya beda-beda, kemudian infrastruktur kita juga beda-beda. Sama kayak nelpon kalian misalnya di daerah yang tinggi dengan yang rendah gitu ya. Jadi bisa tukaran apa aja di multimedia, bisa video, bisa audio, dan bisa teks multicast ya. Dulu SMS sangat booming, sekarang sudah ada messaging, nggak laku lagi gitu ya, karena tidak lagi terpotong pulsa, tapi terpotong data ya. Jadi data yang 1 giga itu rasanya kecil. Ya, Anda kalau beli paket saya rasa ini bisa 5 gigaan gitu ya, atau 2 gigaan gitu. Seperti contohnya nih kita nikmati sekarang teleteaching ya, ngajar jarak jauh pakai Zoom bisa, Google juga bisa. Kemudian video conference ya. Kalau dulu telepon seseorang nggak perlu lagi nggak dengar atau nggak lihat wajahnya. Kemudian video on demand ini artinya layanan video yang rekaman. Sekarang kalau misalnya Anda nggak sempat nonton TV, itu bisa direkam. Atau sudah ada fasilitasnya kalau Anda punya layanan TV berbayar atau internet berbayar kayak IndiHome dan sebagainya. Anda bisa lihat nonton acara yang seminggu yang lalu gitu ya. Atau misalnya Anda punya aplikasi film seperti Netflix dan sebagainya yang bisa kita tonton kapanpun gitu ya. Sekarang sudah seperti itu juga modelnya terdistribusi ya. Contohnya misalnya di Zoom ya. Mungkin Anda pernah dengar Zoom yang bisa 100 partisipan, ada yang 1000 partisipan, bahkan ada yang bisa 3000 partisipan. Itu bagaimana Pak gitu ya? Apakah hardware-nya sama? Beda. Ya, pasti model hardware-nya lebih tinggi yang 3000 partisipan. Kemudian koneksi jaringannya juga lebih stabil. Sekarang itu eranya pakai virtual ya. Kemudian ada mobile dan sistem komunikasi Ubiquitous ya, berbeda-beda. Seperti contohnya telepon seluler, ya frekuensi, kemudian perangkat yang digenggam itu contoh-contoh sister. Ya sebenarnya sister itu udah lama, cuma kita nggak paham aja bahwa itu adalah sister. Kemudian web ya, web itu bekerja berdasarkan request dan replay. Kita minta namanya request dan kita terima namanya replay. Dia berdiri di infrastruktur internet. Bisa juga pakai lokal seperti tugas yang saya kasih ke kalian. Ya, nanti kalian buat web di satu laptop, kemudian requestnya pakai handphone. Nanti laptopnya akan replay. Itu juga bisa kita buat secara lokal atau intranet. Oke, ngebut aja. Kemudian karakternya. Karakter sister yang pertama no global clock. Tidak ada satu server pun yang mengetahui clock di tempat yang lainnya. Karena prosesnya itu sinkronus. Ya, sinkronus itu berarti tidak langsung. Kalau sinkronus berarti langsung. Yang kita lakukan ini adalah sinkronus. Ya, langsung ya. Kalau asinkronus tidak langsung. Jadi tidak ada yang tahu. Kalau misalnya kalian tarik uang di ATM. Ya, di Medan posisi ATM-nya. Maka jam yang tercatat, transaksi yang tercatat itu di struknya itu adalah jam kalian tarik uang di situ. Kemudian jam yang tercatat di perbankannya juga yang Anda tarik waktu di bank itu. Tetapi Bagaimana jam yang ada di Jakarta? Apakah sama? Ya, pasti beda. Ya. Apakah di jam Jakarta misalnya saya dari uang sekarang jam 8 tadi tercatat di struknya jam 8. Apakah di Jakarta juga jam 8? Gitu ya. Nah, itu nanti akan ada proses sinkron untuk masalah clock ini ya. Nanti ada materi khusus untuk ini. Apakah itu menjadi masalah? Pasti jadi masalah gitu ya. Apalagi kalau selisih waktunya itu bisa sampai 4 jam. Misalnya saya di luar negeri gitu ya. Dengan Medan itu 4 jam itu gimana? Kalau saya misalnya ngirim email ya kan? Ngirim emailnya hari ini jam 8 malam. Masa nyampe di sana masih jam 6 sore gitu ya. Atau waktunya lebih lama atau lebih cepat.
gitu ya. Maka nanti akan ada pencatatan masalah clock ini. Tapi di server-server sistem tidak ada yang mengetahui. Ya, mereka punya sistem clock sendiri. Ya, nanti akan disinkronisasikan antara jam pengirim yang penerima. Kemudian independent failure, ya, kemungkinan proses yang gagal tidak diketahui, tapi tidak mempengaruhi sistem. Ya, artinya kalau misalnya ada yang rusak, nggak menjadi masalah bagi sistem yang lain. Ya, karena kan tadi terpisah, kemudian komponennya juga terpisah. Kemudian concurrence of component, ya, artinya bersama-sama komponennya, ya, berarti prosesnya itu bersama-sama. Contohnya gini, misalnya ada update waktu kita akses browser. Ya, maka semua pemilik browser juga akan menerima update. Ya, permasalahannya apakah si user mempersilahkan atau mengizinkan kita untuk mengupdate. Contoh misalnya Anda punya aplikasi di Play Store kan masing-masing punya. Permasalahannya Anda setting itu automatic update atau tidak? Gitu ya. Ada nggak handphonenya yang nggak dikasih update? Nggak, mungkin nggak ada. Pasti semuanya dikasih update. Cuman kan kita batasi dengan usernya. Nggak mungkin Pak Azan beli handphone ini Samsung, Anda punya handphone misalnya iPhone. Saya dapat update, Anda nggak dapat update, kan nggak mungkin. Gitu ya. Pasti semuanya dapat update. Ya, secara bersama-sama. Satu mendapat update. Cuman permasalahannya update-nya diizinkan atau tidak. Gitu ya. Jadi concurrence bersama-sama komponennya aktif, ya, komponennya update, tapi sekarang modelnya adalah mengizinkan atau tidak. Bisa juga disetting misalnya update ketika connect wifi. Kalau nggak connect wifi maka nggak update. Nah, itu kan bisa terjadi di sisi hak akses di penggunanya. Ya. Jadi coba dicek. Kemudian modelnya ada client server. Dan servernya modelnya gampang lah, seperti web lah. Pokoknya ada klien yang meminta server yang melayani. Ya, komputer sisi klien biasanya tidak perlu yang speknya tinggi, rendah aja bisa. Yang penting bisa mengakses data di server. Sedangkan server biasa spesifikasinya harus lebih tinggi daripada si klien. Ya, dari sisi prosesor, RAM, kemudian bandwidth-nya, kemudian kecepatan prosesnya dan sebagainya. Karena dia akan melayani suatu permintaan yang cukup banyak. Biasanya sistem client server ini punya kelemahan dengan serangan kalau di jaringan itu namanya DDoS. Ya, jadi diminta permintaan yang banyak supaya servernya bingung, akhirnya down. Ya, mungkin pernah kan kasus seperti tiba-tiba lelet, tiba-tiba error gitu ya. Ya, bisa saja terjadi misalnya waktu mau ujian, ada yang sibuk bayar uang kuliah, ada yang sibuk mau cetak kartu gitu ya, dan sebagainya. Jadi mengakibatkan servernya bingung yang mana, sedangkan resource-nya tidak begitu banyak. Jadi client server itu modelnya request dan replay. Sistem point to point ini mirip juga seperti client server. Tetapi kadang-kadang bisa sebagai client dan bisa sebagai server. Contoh misalnya di ATM. Ketika kita mengakses ATM kita sebagai client. Kemudian servernya itu ada di bank cabang. Bank cabang dalam hal ini menjadi server. Tetapi ketika bank cabang mau request, mau sinkron ke bank pusat, beliau sebagai client. Jadi dia punya dua model client atau model server. Ketika dia menjadi server untuk misalnya ATM, kemudian dia menjadi client untuk bank pusat. Ya, karena dia juga akan sinkron. Ya, sinkron untuk penyamaan data dengan bank pusat. Dia menjadi client. Jadi dia bisa menjadi server, bisa menjadi client. Bisa point to point itu satu persatu. Kemudian sistem yang tercluster adalah gabungan dari beberapa sistem individu ya di suatu lokasi. Ya, bisa penyimpanan storage atau terhubung ke dalam jaringan lokal. Misal gini. Saya buka YouTube. Coba.
Nah, di sini ada beberapa video. Ya. Ada video Noah, ada video Yonglek, jangan sombong di sini. Ada nggak yang bisa meyakinkan saya bahwasanya video Noah ini server mana? Yonglek ini server mana? Gitu ya. Ini tercluster. Bisa saja video Noah ini ada di server Indonesia. Video Gisel ini adanya di Singapura. Video Ustadz ini adanya di Malaysia. Ya. Jadi terpisah-pisah. Tapi ketika di interface itu terlihat satu. Nah, itulah kemudahan satu lagi dari sistem. Ya. Jadi sistem yang rumit terlihat mudah di sisi user. Jadi user tidak perlu memikirkan bagaimana membangun sistem seperti ini, bagaimana video ini ada. Yang penting bagi dia aplikasi itu di sisinya itu bisa diakses. Ya. Jadi tercluster. Servernya terpisah-pisah tapi munculnya di satu interface yang sama. Ya, belum lagi kalau nanti masalahnya servernya ini bermasalah, berarti kan harus ada di satu server yang lain. Gitu. Yang mana ya, kalau Google nggak usah ditanya lagi lah. Ya. Google Cloud-nya juga udah baik. Kemudian selanjutnya yang terakhir saya loncat aja ke sini karena sudah 25. Permasalahan bangun sister. Yang pertama heterogen komponen. Heterogen itu berbeda-beda. Jadi sulit sekali menyatukan komponen yang berbeda-beda. Komponen ini tidak hanya komponen software ya, tapi juga komponen hardware. Misalnya ada router merek Cisco, ada router merek Nitrotic, ada router merek Juniper misalnya. Atau nggak usah komputer, ada yang merek Toshiba, ada yang Acer, ada yang bagaimana menyatukan perangkat keras tadi. Jadi di sistem tersebar ini bukan hanya masalah sistem atau masalah software, tapi bagaimana menyatukan itu permasalahan yang sulit di sistem terdistribusi. Ya, kalau misalnya dulu itu gampangnya itu kalau hardware-nya beda menggunakan layanan IP address, ya kan? Kalau sekarang semua hardware itu rasanya hampir sama. Gimana Pak kok bisa sama? Karena sekarang ada namanya virtual. Kita bisa punya suatu mesin tapi nggak punya perangkat kerasnya. Iya, namanya mesin virtual. Ya kan? Mungkin pernah belajar virtual box. Jadi kita bisa set up sendiri gitu. Kalau kita beli perangkat kan perangkat A, B, C itu udah pasti. Tapi dengan virtual kita bisa set sesuai dengan keinginan kita. Ya, istilahnya sekarang juga kalau Anda nggak membangun server itu namanya ada VPS, virtual private server. Jadi Anda bisa bangun sesuaikan dengan keinginan. Jadi untuk mengatasi keheterogenan, kalau untuk jaringannya kita bisa menggunakan TCP IP. Ya, kalau di sisi softwarenya kita bisa menggunakan virtualisasi. Mungkin Anda pernah dengar Kubernetes, pernah dengar OpenStack dan sebagainya. Ya, kemudian VMware, pernah dengar VirtualBox. Nah, itu di era sekarang cukup booming ya. Apalagi dengan adanya cloud gitu ya. Kemudian drive online dan sebagainya itu yang menyatukan beberapa komponen. Yang kedua permasalahan sistem adalah keterbukaan atau openness ya. Keterbukaan ini adalah apakah sistemnya ini dapat diakses oleh sistem yang lain misalnya apa itu misalnya apakah sistem di perbankan itu bisa diakses oleh PTX misalnya ya. Misalnya nih PTX ini katakan nih PT yang menangani kredit cicilan motor gitu ya. Maka apakah sistem PT yang cicilan motor ini dapat mengetahui histori keuangan dari si pencicil ini? Ya, maka kan dia butuh data checking data ke perbankan. Ya, apakah perbankan memberikan datanya itu atau tidak? Ya, ini kan masalah keterbukaan. Jadi ya openness misalnya. Atau misalnya sistem ini yang sekarang token listrik.
Ya, token listrik itu kan openness, artinya kan datanya itu di-share antara data PLN dengan data perbankan itu kan di-share. Jadi kita kalau beli token pakai rekening, maka kita request datanya adalah request data di PLN. Ya, ini masalah openness-nya. Kalau sistem X bisa nggak menggunakan sistem A. Ya, ini kan berarti menjadi permasalahan menyatukan berbagai sistem menjadi satu. Kemudian keamanan ini yang sekarang lagi galak kali digaungkan ya. Apalagi dengan kemudahan Anda punya medsos, Anda punya dan sebagainya, jejak digital Anda rekam ya. Jadi hati-hati sekarang perusahaan tidak hanya melihat Anda bisa apa, tapi Anda bisa juga melihat histori dari medsos Anda. Mereka akan melihat di mana aktivitas Anda di medsos. Mulai sekarang usahakan medsosnya berisi konten-konten yang positif. Ya. Kalau di keamanan ini karena komponennya beda-beda, menjadi masalah untuk security-nya. Ya, maka kita butuh banyak security level, baik di level hardware maupun di level jaringan maupun di level aplikasi. Karena saking banyaknya aplikasi yang terlibat, namanya sistem yang terhubung satu sama lain, jadi membutuhkan security. Si A boleh akses apa, si B boleh akses apa. Menjadi masalah yang cukup rumit sekarang. Ya, seperti kan sekarang ada isu bahwasanya kalau pakai Zoom itu maka datanya akan bosor. Maka Zoom melakukan update tambal sampai aman gitu ya. Karena kemudahan informasi tadi akhirnya menjadi mudah security-nya. Kemudian permasalahan sistem terdistribusi selanjutnya adalah scalability. Scalability itu berarti ketika ada penambahan perangkat, apakah mempengaruhi sistem atau tidak. Tadi sudah dijelaskan ya, apakah prosesornya mau ditambah atau RAM-nya yang ditambah. Kemudian penanganan kegagalan atau failure handling. Tadi saya juga jelaskan. Kalau sistem satu cluster mati, maka akan dialihkan ke cluster yang lainnya. Ya. Jadi diusahakan di sisi user tidak mengalami masalah. Ya. Jadi misalnya Anda akses YouTube A servernya lagi down, maka Anda akan dialihkan ke server yang B. Gitu ya. Kalau modelnya tercluster, tapi kalau modelnya kayak di kampus kita, modelnya client servernya mati juga layanannya. Ya, jadi maunya sistemnya adalah tercluster. Jadi satu X mati maka dilayani oleh yang lainnya. Gitu ya. Kalau misalnya di komunikasi ya, itu kan BTS ya. Kita komunikasikan seluler. Kenapa disebut dengan seluler? Karena ada sel. Jadi bentuknya itu seluler atau bentuknya sel-sel. Jadi satu BTS itu bisa mengcover 35 km. Kalau misalnya satu BTS itu sinyalnya lemah, maka Anda akan dialihkan ke BTS yang lain. Atau misalnya ketika Anda nelpon sambil jalan naik motor, naik mobil. Ketika Anda bergerak, maka akan terjadi proses namanya F-over. Ya. Dari BTS A Anda akan dialihkan ke BTS B. Jadi modelnya tercluster di sisi user tidak mengalami putus koneksi. Karena akan merugikan user. Nelpon masih 5 menit akan nelpon lagi. Jadi sebisa mungkin sistemnya tidak mati. Ya, handling tadi. Kemudian selanjutnya tadi concurrence of components sudah saya jelaskan. Ketika ada penambahan komponen maka dilakukan secara bersama-sama. Ya. Tapi sekarang bisa dibatasi dari sisi user. Mau update-nya kapan, mau download-nya kapan. Jadi ya, misalnya ini. Anda mungkin jarang mengupdate browsernya ini ada menu dari sini. Anda bisa lihat di bantuan itu ada tentang. Kan? Ada tentang. Maka akan melakukan update. Versi Mozilla. Versi Chrome saya sudah versi 84. Ya kan? Berarti kan update-nya tersedia. Permasalahannya saya mau update atau tidak. Ya kan? Resmi pembuatnya dan serinya 64 bit. Ya, atau Anda bisa lihat aplikasi Anda yang ada di Play Store. Ya, apakah terupdate atau tidak. Kemudian sisi transparansi. Ya, ini kalau di sisi user ini nggak terlalu penting. Ya, tapi di sisi developer atau administrator
Ya, sistem ini dibangun harus transparan. Ya, harus ada blueprintnya. Ya. Namanya sistemnya terpisah-pisah. Berarti yang garap juga terpisah-pisah. Misalnya kalau misalnya di perbankan, sistem yang membuat mobile banking itu PTA, yang membuat ATM PTB, yang membuat internet banking PTC, gitu ya. Jadi proyek disatukan sehingga jadi nyatulah sistemnya. Gitu ya. Tapi mereka harus punya blueprint awal. Siapa yang ngikuti siapa? Misalnya PTA gunakan database-nya MySQL, maka PT yang lainnya juga harus mengikuti basis data yang mengikuti MySQL tadi. Gitu. Jadi transparan. Maka untuk pengembangan ini penting. Kalau enggak nanti ketika ada update atau pengembangan sistem, developer baru akan bingung. Misalnya saya developer buat mobile banking. Rupanya dikontrak 5 tahun kontraknya habis, maka saya cabut. Kontraknya udah habis tuh. Kemudian perbankan mau update. Kami nggak mau lagi lah. Kontraknya udah habis, gitu ya. Maka perbankan cari developer yang lain. Kalau saya nggak tinggalkan blueprintnya, maka developer lain akan bingung untuk update-nya. Nah, ini yang dikatakan transparansi. Jadi setiap sistemnya wajib memiliki blueprint untuk pengembangan atau update di sistem. Oke. Mungkin itu yang bisa saya jelasin. Kesimpulannya adalah sistem yang bekerja atau proses bisnisnya terjadi kalau terhubung ke jaringan. Kalau nggak terhubung ke jaringan, berarti hanya sistem stand alone. Anda pernah buat program VB kan? Pernah pastinya. Anda di situ buatnya, di situ ngakses database-nya di satu komputer yang itu stand alone. Berdiri sendiri dan diproses di prosesor itu sendiri. Nah, sedangkan kalau misalnya Anda buat program web, Anda request-nya di prosesor Anda, tapi yang replay adalah prosesor server. Jadi gambarannya seperti itu. Jadi mudahnya itu adalah sistemnya itu ada di mana-mana, interface-nya bisa beda, tetapi mereka punya data yang sama, sinkronisasi dan sinkronisasi. Bisa lihat di sini sinkron. Sinkronisasi. Ya. Nah, sini kan ada gampang kalau misalnya ada Google apa itu sinkronisasi ya. Proses bersama-sama saling berbagi ya. Kemudian ada namanya asinkron. Sini ada asinkron. Sinkronisasi. Bisa Anda browse di sini. Baik. Kira-kira di situ penjelasan saya. Bagi yang baru masuk tadi silakan absensi di pertemuan ketiga. Kemudian bisa diisi form pemahamannya yang pertemuan ketiga tadi. Silakan diisi sensinya, kemudian pemahamannya di sini. Ini nanti akan saya jelasin di sesi meet yang akan datang. Ya. Sudah 2017. Kalau mau ada pertanyaan boleh satu orang saja. Tentang materi boleh atau tentang masalah akademik juga boleh. Silahkan dihidupkan mikrofonnya, kemudian ajukan pertanyaan. Kalau nggak ada, maka kita akan tutup sesi ini. Gimana? Ada? Wahyudi, silakan Wahyudi. Mau tanya Pak mengenai PKM tadi, Pak. Oke, boleh. Nah, itu yang dipresentasikan proposalnya apa laporan nih, Pak? Itu aja, Pak. Baik. Inilah ya. Sedikit aja lah. Ini ada. Jadi yang plan itu adalah laporan, bukan proposal ya. Nah, saya sudah share kemarin. Panduan PPKM. Misal ada tadi yang bimbingan saya tentang kewirausahaan.
kewirausahaan ya. Nah, di sini ada sistematikanya. Lihat dulu. Ada sampul, lembar pengesahan, daftar isi dan ringkasan. Tapi yang Anda buat ada 1 sampai bab 5. Bab 1 pendahuluan, bab 2 gambaran, bab 3 metode, bab 4 biaya, dan yang terakhir ada namanya hasil dan pembahasan. Ya, jadi kalau saya minta ke anak bimbingan saya itu buat laporan. Ya, bukan buat proposal. Kalau buat proposal cuma sampai bab 4. Kalau buat laporan sampai bab 5. Apa isi bab 5? Isi bab 5 itu adalah membahas produk tadi. Apakah identity brandnya, maupun logo, tipografi, gambar dan sebagainya. Ya. Jadi misalnya Anda buat usaha makanan misalnya. Ya, Anda bisa ambil sisi kreatifnya dari sisi sumbernya. Misalnya biasa makanan itu kan kurang gizinya. Jadi Anda bisa ambil makanan itu terbuat dari apa? Cemilannya. Sehingga dia lebih bergizi. Itu kreatifnya di situ. Banyak jajanan, tapi jajanannya tidak menyehatkan. Jadi ambil sisi kreatifnya dari sisi bahan. Misalnya, apalagi banyak vitamin C-nya misalnya gitu. Kemudian satu lagi kreatif itu dari sisi tampilannya, pemasarannya. Kalau tadi kreatif dari sisi sumber bahan cemilannya. Katakan cemilannya berasal dari apa gitu. Misalnya buat ada kok anak saya buat apa dia? Keripiknya dari bayam lah. Ya, keripik bayam atau makanan tapi sumbernya dari bayam gitu ya. Jadi kreatifnya adalah sumbernya dari sayur mayur tapi jadi cemilan sehingga orang makan sayur. Nah, jadi pertama kreatifnya. Yang kedua masalah brandnya, logonya. Saya buat mereka buat kemasannya yang menarik, bisa gambar pakai Corel atau pakai Photoshop dan sebagainya. Jadi ingat di sini tidak sampai produknya jadi hanya prototipe doang, hanya gambar saja. Tapi kalau misalnya kewirausahaan itu makanan, kalau Anda bisa buat satu aja ya boleh silakan. Jadi sekali lagi kalau di saya itu tidak buat proposal tapi buat laporan 1 sampai 5. Setelah nanti siap laporannya, baru nanti Anda akan presentasikan. Ya. Itu nanti larinya ke sini. Jadi ingat kalau datang ke pembimbingnya bawa berita acara itu ada di lampiran ini lampiran 3 form berita acara. Catat bidangnya apa, nama anggotanya dosennya apa, kemudian kegiatannya apa. Ya, nanti Pak bawa berita acaranya biar dicatat apa kekurangannya. Ya. Kalau di KP dulu kan personal. Kalau ini dia per kelompok. Kalau bisa datang bimbingan kelompok. Kalau bisa karena kerja sebagian. Saya gitu. Ya. Nanti skripsi Anda juga akan terbiasa dengan namanya berita acara bimbingan skripsi. Jadi harus ada catatan apa yang diberikan revisi oleh dosen pendampingnya. Nanti ada. Kemudian di sini tadi yang terlewat ini untuk presentasi. Ya. Untuk penilaian presentasi ini juga nanti dicetak sesuaikan tuh ada diisi. Kemudian tadi ini evaluasi. Ya, ini untuk yang mau dikirim ke dikti ya, nanti aja. Kemudian ini ada jadwal kegiatan harus kayak gini. Di mana Pak letak itu di lampiran. Ya. Kemudian biodata diselesaikan. Dosen pendampingnya biodata juga. Justifikasi anggaran. Untuk anggaran Anda bisa mengikuti anggaran berdasarkan referensi kementerian. SBK namanya. Satuan belanja khusus atau apa saya lupa. Atau berdasarkan kos yang harus dikeluarkan. Nanti Anda bisa hitung sendiri, diskusi lagi dengan pembimbingnya. Kemudian di sini ada tim. Misalnya satu kelompok ada 5 orang. Ya, jadi sebutkan di sini satu orang itu kerjanya berapa jam dan tugasnya apa aja.
Sekali lagi di sini pekerjaannya itu adalah kerjaan untuk membuat laporan, ya. Bukan kerjaan membuat makanan tadi. Ya, bukan misalnya tadi apa judulnya tadi, keripik bayam misalnya. Ya, bukan kerjaan untuk membuat keripik bayam, bukan, tapi untuk tugas yang membuat proposal ini. Siapa yang survei ke lapangan, siapa yang cari barang, siapa yang gini, itu dijelaskan. Kemudian ini sudah pernyataan ketua pelaksana, ini kerjaan ketua, ini form penilaian dari dosen untuk kalian. Kemudian ini poster ya, nanti wajib buat poster ya. Ya, jadi posternya itu saya nggak tahu apakah dicetak atau enggak, tapi buat aja dulu kopinya. Dibuat apa namanya, cari referensi berapa ukuran poster, berapa kali berapa, kemudian ada desain, ya bisa pakai Corel atau bisa pakai Photoshop atau pakai tools yang lainnya. Posternya itu menggambarkan produk atau penelitian yang Anda buat. Misalnya tadi usaha keripik bayam gitu ya. Maka nanti di posternya itu ada gambar bayamnya, ada logonya, ada slogannya, ada komposisi bahannya, kemudian apa namanya, kreatifnya di mana gitu ya. Jadi nanti bisa dipasarkan di mana. Ada satu poster gede itu bisa dibuat, atau Anda pernah lihat ke kampus banner yang ada di FO itu ya. Nah, mirip-mirip seperti itulah, tapi jangan dicetak dulu, ya, buat aja dulu versi softnya, ya, versi soft kopinya, poster nanti apa yang dinilai, kreativitas, kejelasan informasi, dan lengkap penyajian datanya ini. Kalau bisa kreativitasnya, gimana warnanya sesuai, bobotnya ada di sini. Kemudian ini cover, jangan lupa bentuknya seperti ini. Kemudian ini lembar pengesahan, ya. Ini untuk di depan lembar pengesahannya. Kemudian daftar isi ya biasa, daftar biasa. Nah, sama ini format penulisannya ikut ini ya. Di sini ada salah ketik tipe ya. Yang bottom tuh 3. Jadi 4 3 leftnya aja yang 4, bawahnya 3 juga. Ini salah ketik 3 harusnya. Kemudian size-nya sesuaikan dengan yang ada di sini. Kalau bisa ini karena judulnya tentang kreativitas, jangan plagiat. Jangan sekali-sekali mengambil logo punya orang, slogan punya orang, kita buatnya sendiri. Ya, tugas-tugas kita sendiri. Maka buat jangan sampai ngutip atau ngambil logo orang lain, nanti akan kena hak cipta, bisa undang-undang pidana. Mungkin itu kalau kurang lengkap, kira-kira ada pertanyaan lagi. Sekali lagi boleh Pak, untuk waktu presentasinya Pak, prosedur kalau kita mau presentasi itu kayak gimana Pak? Itu selesaikan dulu laporannya. Selesaikan dulu laporannya, baru nanti akan dibuatkan jadwal untuk presentasinya. Nah, jadi selesaikan dulu laporannya. Nanti kalau untuk teknisnya, jadi saya lupa pertanyaan. Nanti akan saya tanya ke Pak Marsono. Nanti akan saya share di grup kelasnya masing-masing. Ya, kalau saya pribadi sih lebih enak itu memeriksa sesuatu kalau sudah rapi. Jadi buat aja dulu satu bab atau sampai 4 bab, semuanya rapi, ikuti format penulisan ini. Isinya juga diskusikan dengan tim, baru bimbingan. Ya, saya rasa 2 minggu kelar gitu ya. Kan 5 orang tuh, satu buat 2, 3, 4, 5. Nah, sekarang niatnya untuk bimbingan aja mungkin yang agak lama. Kalau buatnya sebentar. Ya, saya ada contoh kalau tentang mungkin udah banyak juga dapat contoh di internet. Saya ada contoh tentang yang kewirausahaan tadi. Ya, ini ada dari kampus Jakarta. Sini PKM. Mungkin ada juga dulu tentang kayak gini nih, usaha jamur fiktif. Ya. Ini lembar pengesahannya. Ya. Kalau mahasiswa saya minta agak mirip ini. Ini luarannya apa? Kita jual jamur fiktif, ya kan? Kemudian ada asal originalnya dan sebagainya.
semuanya lengkap, nanti sampai ke biaya utama, ringkasannya sampai biaya yang detail. Ya, ini biaya yang detail. Baru ini adalah ini saya bilang tadi tugasnya ngapain. Ketua ngapain, survei, kemudian anggota satu ngapain, anggota 5 ngapain, gitu. Ya. Jadi kalau bingung nggak usah takut. Anda kan punya dosen pembimbing, silakan bimbing dulu dengan pembimbingnya. Jadi secepatnya bisa lama kali. Radika Madinda ini speakernya aktif. Ada pertanyaan kira-kira? Enggak ada, Pak. Oke, karena 29 ya. Nanti sudah terlalu lama, jadi kita cukupkan. Nanti rekamannya akan saya edit, saya kompres, baru nanti saya share ke YouTube. Mana tahu mau diputar lagi. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Kita ketemu lagi nanti di lain waktu di hari Senin. Mudah-mudahan bisa. Karena saya juga lagi sibuk untuk ini kan lagi seminar dan lain-lainnya. Kita ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.